Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pesan-pesannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan juga taufiknya kita bisa kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini, tentunya untuk kepentingan yang agung, yaitu menegakkan salat maghrib secara berjamaah, kemudian diikuti dengan kajian ilmiah. Semoga Allah Azza wa Jal berkenan untuk menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini tema yang akan kita angkat adalah pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan kepada seluruh manusia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram untuk kalian lakukan di antara kalian. Fala tazalamu. Maka dari itu janganlah kalian saling berbuat zalim. Pesan yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita bahwa Allah mampu berbuat zalim kepada kita semua. Allah mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukannya. Ini sama halnya ketika kita ditanya, "Mas, Allah itu bisa nggak jadi manusia?" Bisa nggak, Pak? Allah bisa atau tidak jadi manusia? Jawabannya, bisa. Tetapi Allah mengharamkan dirinya untuk menjadi manusia. Tidak mungkin Allah menjadi manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Manusia memiliki sifat ngantuk, tidur, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki sifat-sifat tersebut. Maka kalau kita ditanya, "Mas, apakah Allah mampu menjadi manusia?" Mampu, karena Allah yang menciptakan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya untuk menjadi manusia. Tidak mungkin Allah jadi manusia. Maka sama halnya ketika kita ditanya, apakah Allah mampu berbuat zalim kepada kita? Jawabannya, mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukannya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Bapak Ibu sekalian, jika ada dua orang, yang pertama, dia tidak pernah berbuat zalim karena dia tidak mampu. Yang kedua, dia tidak pernah berbuat zalim karena dia padahal dia mampu. Yang terbaik di antara keduanya, yang pertama atau yang kedua, Pak? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, dia mampu berbuat zalim tetapi dia tidak melakukannya.
Yang pertama, dia tidak pernah berbuat zalim karena dia tidak mampu untuk melakukannya. Allah mampu berbuat zalim kepada kita, tetapi Allah tidak mungkin melakukannya. Apa makna zalim? Para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ulangi, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Karena orang yang berbuat kesyirikan meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia sholat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ada amalan-amalan hati, yang mana amalan-amalan hati itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan syirik besar. Di antaranya adalah takut. Ada takut yang disertai dengan pengagungan. Ketika seseorang takut, kemudian takutnya itu disertai dengan pengagungan, dia takut kepada selain Allah disertai dengan pengagungan, maka pastikan dia jatuh dalam kesyirikan syirik besar. Sebagai contoh, kadang-kadang ada di waktu tertentu, Bapak Ibu sekalian, sebagian orang memberikan tumbal di pantai selatan. Atas dasar apa? Karena mereka takut didasari dengan pengagungan kepada siapa? Kepada penjaga pantai selatan. Maka perbuatan ini termasuk syirik besar. Kenapa syirik besar? Karena dia takut disertai dengan pengagungan kepada selain Allah. Takut yang disertai dengan pengagungan adalah ibadah. Ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah kezaliman yang paling besar karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan sebaliknya, keadilan yang paling adil adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang menguasai kita, dan Allah yang mengatur segala yang berkaitan dengan alam semesta. Maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diharamkan atas diri kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jika seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, seluruh jin dari awal sampai akhir, semuanya berkumpul dalam kondisi bertakwa kepada Allah semuanya tanpa terkecuali, itu tidak akan menambahkan mulkullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pun. Dan sebaliknya, jika seandainya seluruh umat manusia dari awal sampai akhir, seluruh jin dari awal sampai akhir, semua berkumpul dalam kondisi hati yang paling fajir, dalam kondisi hati yang paling buruk, semuanya tanpa terkecuali, maka itu semua tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Maka tidak ada istilah zalim kepada Allah. Pernah dengar gak Pak? Istilah zalim kepada Allah. Ada yang pernah mendengar istilah ini? Kamu itu zalim kepada Allah. Jawabannya tidak ada. Tidak ada istilah zalim kepada Allah. Maka para ulama rahimahumullah membagi kezaliman hanya dua. Yang pertama adalah kezaliman kepada diri sendiri, dan yang kedua adalah kezaliman kepada orang lain. Ketika seseorang berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan dengan tingkatan-tingkatannya, karena maksiat itu bertingkat-tingkat, tidak bisa kita samaratakan, tidak bisa kita gebyah uyah, tidak bisa, karena maksiat itu bertingkat-tingkat. Ketika seseorang berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan dengan tingkatan-tingkatannya, kira-kira dia berbuat dolim kepada siapa Pak?
Kepada Allah kah atau kepada diri sendiri? Jawabannya kepada diri sendiri dia berbuat zalim. Dan perbuatan zalim yang paling besar adalah berbuat kesyirikan, syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama rahimahumullah menyebutkan jenis kezaliman yang kedua, yaitu zalim kepada orang lain. Jika kita ditanya zalim yang paling besar, maka kita akan menjawab adalah kezaliman kepada diri sendiri yang berbentuk kesyirikan, syirik besar. Betul ya Pak? Kezaliman yang paling besar adalah berbuat zalim kepada diri sendiri berbentuk kesyirikan, syirik besar. Itu yang paling zalim. Kemudian datang tingkatan yang kedua adalah zalim kepada orang lain. Bukan zalim ketika kita bermaksiat dengan tingkatan-tingkatannya. Bukan. Menduduki posisi yang kedua adalah zalim kepada orang lain setelah berbuat syirik. Zalim kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian, lebih berbahaya daripada zalim kepada diri sendiri ketika berbuat maksiat dengan tingkatan-tingkatannya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, innaka antalqallaha azza wa jal, sesungguhnya engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bisab'ina dzanban, dengan dosa sebanyak 70, fima bainaka wa bainahu, antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ahwanu alaik, itu lebih ringan atas dirimu, min antalqahu bidzanbin wahid fima bainaka wa bainal ibad, daripada satu dosa yang engkau bawa, dosa tersebut engkau lakukan antara dirimu dengan hamba. Jadi 70 dosa antara kita dengan Allah selain dosa apa Pak? Syirik besar. Itu lebih ringan daripada kita membawa satu dosa yang mana dosa itu berkaitan dengan hamba, dengan sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa zalim kepada orang lain lebih berbahaya daripada zalim kepada diri sendiri selain perbuatan syirik besar. Maka menduduki posisi yang ketiga, berbuat zalim kepada diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan dengan tingkatan-tingkatannya. Nah kalau ditanya Pak, di antara tiga tadi, yang sering kita lakukan yang mana? Zalim yang pertama, syirik besar, atau zalim yang kedua kepada orang lain, atau zalim yang ketiga, bermaksiat selain syirik besar. Yang sering kita lakukan yang nomor berapa? 2 dan 3, 2 saja atau 3 saja? Yang sering kita lakukan nomor 2 dan 3. Kita akui atau tidak kita akui. Yang sering kita lakukan adalah nomor 2 dan 3. Nomor 2, zalim kepada orang lain. Nomor 3, zalim kepada diri sendiri dengan melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Mengapa harus saya sampaikan tingkatan-tingkatannya? Karena ketika kita menyebutkan maksiat, tidak bisa kita samaratakan Bapak Ibu sekalian. Berzina dengan tetangga itu dosanya lebih besar daripada berzina kepada selain tetangga. Betul atau tidak Pak? Membunuh tetangga dosanya lebih besar daripada membunuh orang lain yang bukan tetangga. Sehingga maksiat itu tidak bisa disamaratakan. Begitu juga dengan bid'ah. Tidak bisa disamaratakan. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Maksiat itu bertingkat-tingkat. Maka kemungkaran yang bertingkat-tingkat itu harus disikapi dengan cara yang bijak. Ketika kita ingin mengingkari sebuah kemungkaran, sesuaikan dengan tingkat kemungkarannya. Sikap di dalam mengingkari kemungkaran harus seimbang dengan kemungkaran yang sedang diingkari. Tidak boleh melebihi. Ini sikap yang benar. Contoh, Bapak Ibu sekalian, pernah saya sampaikan,
ada bapak perokok. Anaknya melihat bapaknya merokok. Boleh nggak Pak diambil rokoknya, diinjak langsung di depannya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau kita, naudzubillah misalnya punya anak perokok, kita ambil rokoknya, kita injak di depannya. Boleh atau tidak? Boleh, beda sikap. Beda apa? Sikap. Kenapa? Karena kalau kita samakan sikapnya, maka yang akan terjadi adalah kegaduhan. Disebabkan sikap kita yang tidak bijak di dalam menyikapi kemungkaran yang ada. Pastikan dulu itu kemungkaran, baru kita ingkari. Bisa jadi ada khilafiyah di kalangan ulama dan khilafnya muktabar diakui oleh para ulama. Contoh, mungkin pernah disampaikan, umroh berkali-kali dalam satu safar dengan umroh satu kali dalam satu kali safar. Gara-gara ini, Bapak Ibu sekalian, sebagian daripada kita menganggap yang tidak sama dengan pendapatnya tidak sunnah. Ini berbahaya. Kalau kita amati ternyata, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan umrah ke Tan'im, itu cukup menunjukkan bahwa ternyata umrah berkali-kali dalam satu safar boleh. Meskipun ada pendapat yang tidak membolehkan, karena selain Aisyah radhiyallahu anha tidak ada yang melakukannya. Mengingkari kemungkaran, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi memerlukan fikih yang jitu, fikih yang kuat, sehingga tidak bermudah-mudahan di dalam mengingkari kemungkaran yang berbau khilafiyah ijtihadiyah. Itu hanya contoh atau misal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada orang lain lebih berbahaya daripada zalim kepada diri sendiri yang berbau kemaksiatan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita, bi'sazadu ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal yang akan dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah permusuhan kepada sesama hamba, permusuhan kepada sesama manusia. Maka hampir semua hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan larangan zalim, itu maksudnya adalah zalim yang kedua. Jangan mendolimi manusia. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang tidak asing di telinga kita, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, atadruna manil muflis? Siapakah di antara kalian yang tahu apa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, orang yang muflis di antara kita adalah yang tidak punya dinar, yang tidak punya dirham. Maka Rasulullah SAW meluruskan, bukan itu yang saya maksud. Tetapi orang yang muflis di antara kita adalah yang pada hari kiamat datang membawa pahala sholat, datang membawa pahala puasa, datang membawa pahala sedekah. Tapi berbarengan dengan itu, dia juga pernah mencemooh fulan, dia pernah memukul fulan, dia pernah mengejek fulan, dia pernah menumpahkan darah fulan. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW menegaskan, nanti orang tersebut, pahala-pahala yang dia datangkan tadi akan ditransfer kepada orang yang dia zalimi. Seandainya pahalanya habis, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan ditransfer kepada orang yang mendolimi. Bangkrut atau untung, Pak? Ditransfer loh, Pak. Yang untung siapa? Yang dizalimi atau yang menzalimi? Maka ada istilah begini, Pak. Kalau kita berbuat kebaikan sebagai pemimpin, takut diomongin orang,
Padahal kebijakan kita sudah baik, sesuai dengan SOP yang ada, takut diomongi orang. Berarti hati kita masih lemah. Kenapa? Karena kalau ada orang ngomongin kita, sebenarnya yang untung siapa, Pak? Siapa yang untung? Kita. Kalau mau jadi pemimpin takut diomongi orang, jangan jadi pemimpin. Karena kalau jadi pemimpin pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Itu wajib. Dan pemimpin harus punya sikap yang jelas. Pemimpin apapun. Apapun yang dia pimpin, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, salah satu hadis yang wajib difahami oleh seorang pemimpin ini, Pak, tentang orang yang bangkrut. Jangan takut. Jangan takut. Ketika ada orang membicarakan kita, dan kita di jalur yang benar, ini syaratnya. Jangan sampai kita di jalur yang salah. Kalau di jalur yang salah, berarti kita yang menyebabkan orang lain menggibah kita. Kalau kita di jalur yang benar, maka jangan takut. Jangan pernah takut. Ketika ada orang lain membicarakan kita, sejatinya dia sedang berbuat baik kepada kita. Dengan cara apa, Pak? Dia sedang mentransfer pahalanya kepada kita. Tapi orang yang baik, ketika mengetahui ada saudaranya gemar mentransfer pahala kepada kita, kita datangi, Mas, sudah, jangan omongin saya. Nanti pahalamu habis ditransfer ke saya. Cukup sudah. Sampaikan. Kalau kita sayang kepada sesama muslim. Makanya disebutkan oleh para ulama, kalau tidak salah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Asyarul Mumti', beliau pernah menyebutkan, rahimallahu mra'an kaffal ghibata an nafsih. Allah akan menyayangi seorang hamba yang menjadikan orang lain tidak pernah menggibahnya. Jadi nggak punya musuh. Menjadikan orang lain tidak pernah apa? Menggibahnya. Berarti dia baik. Tapi itu kan susah, Pak. Orang baik pasti nggak disukai oleh orang yang tidak baik. Orang setengah baik yang nggak nyukai juga orang setengah jahat, kan begitu. Ini sudah sunnatullah. Jadi jangan takut. Pasti semuanya ada apa? Balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah ditanya oleh seseorang melalui surat, wahai Ibnu Umar, tolong sampaikan kepada saya seluruh ilmu. Maka Ibnu Umar mengatakan, innal ilma katsir, gak mungkin saya beri kamu seluruh ilmu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi ada satu hal, yang itu adalah muara dari semua ilmu. Yang itu adalah tujuan kita menuntut ilmu. Beliau menyebutkan, yang pertama, walakin akan tetapi, inistata'ata antalqallaha khafifadh dhahri min dima'in nas. Kalau bisa gak punya banyak ilmu gak apa-apa. Yang penting kamu ketika meninggal dunia, kata Ibnu Umar, bertemu dengan Allah, punggungmu ringan dari menumpahkan darah manusia. Artinya apa? Tidak pernah menumpahkan darah manusia. Ada yang pernah membunuh di sini, Pak? Membunuh manusia, bukan cicak. Ada yang pernah membunuh manusia? Ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada pun, ada hadis yang 99 orang, dia bunuh orang itu 99 jumlahnya, Pak. Kemudian ternyata Allah tetap mengampuni dosanya. Rahmat Allah maha luas. Maka dari itu, usahakan. Jangan pernah membunuh orang. Kita meminta perlindungan kepada Allah, jangan sampai membunuh orang. Ini ada kisah nyata, Pak. Ada bapak, bingung dia bersikap. Anaknya itu sejak SMP suka minum minuman keras. Minum minuman keras, miras. Pulang-pulang mau bunuh adik dan ibunya. Pulang-pulang ke rumah mau bunuh adik dan ibunya. Kira-kira kalau itu kita, bapaknya itu kita, Pak. Atau pian misalnya. Apa sikap kita? Bapak itu akhirnya bunuh anaknya. Yang dibunuh siapa? Anaknya. Yang mau bunuh ibu dan adiknya tadi. Dibunuh anaknya. Karena apa? Dia tidak punya pilihan. Karena kalau dibiarkan suatu saat dia lengah akan membunuh ibu dan anaknya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, kita berlindung kepada Allah.
supaya kita dilindungi dari kondisi-kondisi seperti itu. Karena kita tidak tahu takdir kita. Apakah kita membunuh ataukah tidak, kita tidak tahu. Maka dari itu jangan remehkan dosa ini. Membunuh apa? Manusia. Kadang-kadang dihadapkan dengan kondisi yang susah. Bayangkan Pak, kalau nggak dibunuh bisa bunuh siapa? Ibu dan anaknya. Maka kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah SWT menghindarkan kita dari dosa-dosa besar. Di antaranya apa? Membunuh manusia tanpa hak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kedua, Ibnu Umar mengatakan, khamisal batni min amwalihim. Kalau bisa, ilmumu nggak banyak nggak apa-apa. Yang penting kamu ketika ketemu dengan Allah, jangan sampai perutmu ada harta orang lain. Jangan sampai di perutmu ada apa? Harta orang lain. Jangan sampai. Pernah mencuri Pak? Kelengkeng, jambu, rambutan, duren. Nah, ini harus minta halal ini. Kepada siapa? Kepada pemiliknya. Kalau sudah lupa, banyak sedekah. Kita niatkan supaya dulu yang pernah kita lakukan dari mengambil harta orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan, Allah maafkan dengan cara apa? Nanti kalau pemiliknya menuntut kita, kita kasihkan, ini loh mas, saya sudah sedekah untuk kamu. Karena pada hari kiamat akan terjadi hal tersebut ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian hormati Allah. Yang ketiga, ini yang susah Pak. Yang ketiga, kafal lisani an a'radihim. Ilmumu nggak banyak nggak apa-apa, tetapi nanti kalau ketemu Allah jangan sampai lisanmu sering menjatuhkan kehormatan orang lain, mematikan karakter orang lain. Jangan sampai. Ini terjadi biasanya ketika didasari atas ketidaksukaan kepada orang lain. Kemudian dia lampiaskan dengan cara apa? Mengotori lisannya sendiri untuk menjatuhkan kehormatan yang dia tidak sukai tadi. Dan ini berbahaya. Dan kita mungkin pernah melakukan semuanya. Kita pernah melakukan semua dari kita. Maka dari itu, yang nomor 3 ini, Bapak Ibu sekalian, coba sesekali diingat-ingat siapa ya yang dulu pernah saya gibai. Kemudian pian chat, minta maaf. Mas, daripada nanti dituntut di akhirat, mending kita damaikan sebelum kita meninggal dunia. Kita minta halal kepada pian sebelum meninggal dunia. Minta halal. Selesaikan di dunia sebelum datang hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW menasihati kita. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, masih memiliki kezaliman kepada orang lain, falyatahallalhul yaum. Maka hendaknya dia minta halal kepadanya hari ini, jangan ditunda. Kapan Pak? Hari ini, kalau kita mungkin malam ini, jangan ditunda. Karena sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat, hari ini adalah amal dan tidak ada hisab, dan kelak pada hari kiamat yang ada hanya hisab dan tidak ada amal. Segera kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah pesan yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita melalui hadis kudusinya. Kemudian pesan yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kudusinya, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya sesat, kata Allah. Tapi nanti akan kami jelaskan maksud sesat di sini apa. Kecuali yang telah aku berikan hidayah petunjuk kepadanya. Maka kata Allah, fastahduni, mintalah kalian petunjuk kepadaku, ahdikum, pasti aku akan berikan petunjuk itu kepada kalian. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, sesat di dalam hadis yang mulia ini bukan berarti ada seseorang kita beri kebenaran, mas yang benar ini, kemudian dia tetap nekat melakukan yang salah. Bukan sesat itu yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Tetapi maksudnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Ad-Duha.
wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, mendapati kamu wahai Muhammad dhallan fahada, maka Allah memberikan petunjuk kepadamu. Dhallan di sini, Bapak Ibu sekalian, adalah kondisi di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan. Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, beliau tahu kondisi umatnya ketika itu. Padahal belum diangkat sebagai nabi. Ini tidak benar ini menyembah berhala. Nabi tahu itu, Pak. Kondisi itu tahu Nabi Muhammad SAW. Maka karena Nabi SAW tahu tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk. Maka beliau SAW memutuskan untuk menyendiri di mana, Pak? Di Gua Hira. Kenapa beliau SAW menyendiri di Gua Hira? Karena beliau bingung. Apa yang harus saya lakukan? Belum turun Al-Quran, belum diangkat sebagai nabi, tetapi ada keresahan di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini orang-orang menyembah berhala? Nabi menyendiri di Gua Hira. Akhirnya datanglah petunjuk itu melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Turun malaikat Jibril, Iqra. Bacalah wahai Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu balik ke rumahnya Khadijah. Turun lagi, ya ayyuhal Mudassir atau Muzammil, Pak? Saya lupa urutannya ini. Antara Mudassir atau Muzammil. Ya. Dua surat itu. Dan turunnya berurutan. Kalau enggak Mudassir dulu baru Muzammil, kalau enggak Muzammil dulu baru Al-Mudaththir. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun wahyu itu baru Nabi SAW mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Maka kalau kita sampai detik ini belum pernah mendapatkan petunjuk atau belum pernah merasa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, berarti kita masih perlu banyak belajar. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat banyak petunjuk bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah itu kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Ma kunta tadri, sebelumnya engkau tidak tahu. Mal kitab, apakah Quran itu? Walal iman, apakah keimanan itu? Engkau tidak tahu. Sebelum diturunkan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tahu Al-Quran itu apa, beliau tidak tahu iman itu apa. Kalau tidak tahu apa-apa, bagaimana bisa memberikan kepada orang lain? Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin bisa memberikan kepada orang lain karena tidak punya apa-apa. Nabi menunggu ini, Pak. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan menjadi rasul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Alhamdulillah kita kecipratan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat terbesar yang wajib kita syukuri. Nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pernah enggak, Pak, kita mengamati sesekali kenapa doa di dalam satu hari, satu malam yang sering kita ucapkan adalah ihdinas siratal mustaqim. Betul nggak, Pak? Doa yang sering kita ucapkan satu hari, satu malam adalah ihdinas siratal mustaqim. Pernahkah kita mentadabburi kenapa ihdinas siratal mustaqim tidak diletakkan di awal ayat? Kenapa diletakkan di ayat yang keberapa? Ihdinas siratal mustaqim ayat keberapa, Pak? Dihitung, Pak. Ayat yang ke-6. Kenapa ihdinas siratal mustaqim diletakkan pada ayat yang ke-6? Mari kita tadabburi. Kenapa ihdinas siratal mustaqim ayat yang ke-6? Jika kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, banyak tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum kita memanjatkan doa yang mulia ini. Ini menunjukkan bahwa
Doa yang mulia ini adalah doa yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena untuk berdoa dengan doa ini kita harus melalui tahapan-tahapan. Dan itu wajib. Unik, Pak. Mau sholat, yang harus kita lakukan apa, Pak? Mau sholat. Sebelum sholat harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Betul? Kemudian tempat yang kita gunakan untuk ibadah, sholat juga harus suci. Pakaian yang kita kenakan juga harus suci. Berwudu saja itu banyak ritual-ritualnya. Gak langsung wudu muka, langsung kaki, sudah selesai. Enggak, Pak. Ada cuci tangan dulu 3 kali, berkumur, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kemudian kita memuji Allah. Tidak langsung baca Fatihah, tidak. Disunahkan untuk memuji Allah dengan doa-doa istiftah dengan berbagai macam redaksinya. Kemudian setelah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru membaca ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Memuji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, memuji Allah. Malik Yaumiddin, memuji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berikrar bahwasannya kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian baru berdoa. Apa doanya, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Dan ternyata, Bapak Ibu sekalian, kerasa atau tidak kerasa, sadar atau tidak sadar, hidayah itu datang kepada kita bertahap. Dulu mungkin kita belum pernah tahu dan belum pernah sadar tentang wajibnya sholat. Siapa yang menyadarkan kita? Ada yang sadar sholat kelas 5 SD, Pak? Ada. Dulu saya pribadi sadar sholat itu kelas 4 SD kalau tidak salah. Saking rajinnya sholat, doa dari Allahu Akbar, kemudian istiftah sampai salam, tidak pernah saya nggak tadaburi. Maknanya saya satu-satu itu hafal. Karena ketika SD kan kita ada TPA, Pak ya, diajarkan sholat sambil maknanya sekalian. Kalau dulu istiftahnya, kalau tidak salah, Allahu Akbar kabiro, kami pakai itu. Kita fahami satu-satu ketika sholat. Kenapa? Karena saya pernah mimpi kiamat, Pak. Pernah mimpi apa? Saya simpulkan ketika SD itu seakan-akan kiamat kita ini mau mati. Akhirnya sadarlah kita akan kewajiban dan pentingnya sholat. Kelas 4 SD. Ada yang Allah sadarkan mendapatkan hidayah tentang sholat di umur 40 tahun. Ada nggak, Pak? Ada. Kalau jenengan kapan, Pak, disadarkan tentang pentingnya sholat? Ada yang SD? SD. Ada yang sudah pernah masih ingat SD? Disadarkan tentang sholat, kemudian SMP, SMA, artinya apa? Hidayah itu bertahap kita dapatkan. Setelah kita sadar tentang pentingnya sholat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita dengan amalan-amalan yang lain, dan itu bertahap. Dan itu bertahap, tidak langsung sekaligus. Itulah rahasianya mengapa setiap detik itu kita tetap butuh hidayah. Mungkin saat ini kita sudah rajin sholat, mungkin saat ini kita rajin puasa sunnah, tetapi pasti ada petunjuk yang belum diberikan kepada kita terkait amalan-amalan yang lain. Mungkin baca Qur'annya masih malesan. Ada, Pak, orang yang diberikan petunjuk dalam Al-Quran, nikmatnya luar biasa baca Quran itu, Pak. Luar biasa. Ada yang kalau sehari nggak baca Quran, kayak ada yang kurang. Itu ada. Para hufadzul Quran ini yang seharusnya dilakukan sehari murojaah 3 juz, 5 juz. Itu kenikmatan yang luar biasa. Hidayah itu datang dari siapa? Dari Allah. Karena banyak orang yang hafal Quran nggak pernah murojaah. Berarti butuh petunjuk. Butuh petunjuk. Itu masalah Quran. Ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT belum mendapatkan petunjuk untuk bersedekah. Banyak nggak, Pak? Orang kaya yang hartanya em-eman, bingung dia mau ngemanain hartanya itu. Bingung. Itu banyak, Pak.
Berarti apa? Dia belum mendapatkan petunjuk untuk mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada orang-orang yang memiliki harta melimpah, kemudian dia dermakan hartanya sebagian untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ada. Berarti hidayah itu selalu harus kita minta. Jadi kalau ada orang, Bapak Ibu sekalian, melakukan sesuatu yang kita anggap itu pelanggaran syariat, jangan cela orangnya. Tapi kita doakan, semoga Anda mendapatkan apa Pak? Hidayah. Bukan dicela orangnya, bukan. Jangan dicela orangnya. Karena pelaku itu, orang itu potensinya besar. Siapapun orangnya untuk melakukan kesalahan. Maka yang pas untuk kita lakukan adalah ketika melihat pelanggaran syariat, hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dirimu. Jadi hidayah itu bukan hanya Islam, Pak. Setelah masuk Islam, kita juga butuh hidayah yang lainnya. Karena masuk Islam itu hidayah umum. Setelah itu ada hidayah khusus yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal sehari semalam berapa kali, Pak? 17 kali, itu kalau belum sholat sunnah, hanya yang wajib. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang sering mengucapkan doa minta hidayah kepada Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW sering mengucapkan doa, Allahumma inni as'alukal huda. Terusannya Bapak, wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, hidayah, petunjukmu. Rasulullah itu kurang apa Pak hidayahnya? Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap minta hidayah. 1 detik, Bapak Ibu sekalian, kita lepas dari hidayahnya Allah, maka kita berpotensi masuk neraka. 1 detik. Kita lepas dari hidayah Allah, kita berpotensi masuk neraka. Contoh, 1 detik sebelum meninggal, kita murtad, naudzubillah min dzalik. Kemudian meninggal, tempatnya di mana, Pak? Tempatnya di mana? Di neraka selamanya. Sebelum meninggal, dia melakukan dosa besar, 1 detik meninggal. Belum lagi menikmati dosanya. 1 detik pas melakukan, meninggal. 1 detik. Maka dia berpeluang masuk neraka, kalau bukan rahmatnya Allah karena dosa besar. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meremehkan ayat ini. Jangan pernah meremehkan doa minta hidayah. Jangan merasa, saya komunitas yang sudah paling dapat hidayah. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Dimanapun komunitas kita, individual kita yang akan dihisap. Masing-masing kita butuh hidayah dari Allah. Komunitas kita potensinya sedikit dan kecil untuk menolong kita, Pak. Peluangnya sedikit sekali. Bisa jadi syafaat, betul. Tetapi yang pasti, yang bisa menolong kita adalah rahmat Allah. Tentunya itu semua di rahmat Allah, yaitu diri kita sendiri. Yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Maka fokus pada diri kita sendiri, fokus pada individual kita sendiri, jangan membanggakan orang lain. Cukup fokus pada diri kita sendiri. Insya Allah kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam kondisi husnul khotimah. Hidayah bukan, Pak? Husnul khotimah. Hidayah. Di antara ciri husnul khotimah apa, Pak? Di antara cirinya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Dan itu adalah harapan kita. Atau banyak juga tanda-tanda yang lainnya, tidak mesti mengucapkan la ilaha illallah, tetapi yang pasti ketika ada seseorang mampu menggerakkan lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah dia akan masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal
jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya jangan banyak-banyak ilmu, nggak apa-apa. Kita nggak punya ilmu banyak, tidak apa-apa. Yang jadi apa-apa adalah ketika kita datang kepada Allah dalam kondisi apa yang pertama, Pak? Pernah menumpahkan darah manusia. Yang kedua, pernah memakan harta orang lain tanpa hak. Dan yang ketiga, pernah menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini yang harus kita jaga. Insya Allah, semoga sejak malam hari ini kita kembali kepada Allah SWT. Kita chat, kita beritahu siapa saja yang pernah kita zalimi, kemudian kita minta maaf sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Turunkan ego kita, turunkan jaim kita demi keselamatan kita pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.